Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, selamat berjumpa dengan saya, Andriani Handiani. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas perkuliahan dasar-dasar manajemen dengan topik konsep dasar manajemen. Yang pertama, kita akan membahas apa itu manajemen. Manajemen yang pertama adalah sebagai ilmu, yaitu di mana manajemen itu adalah suatu ilmu yang terus berkembang. Yang kedua, manajemen sebagai seni, yaitu di mana manajemen sebagai suatu seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Ketiga, manajemen sebagai profesi adalah suatu bidang kegiatan atau bidang keahlian tertentu, antara lain profesi di bidang kedokteran, bidang teknik, dan bidang hukum. Kemudian manajemen sebagai suatu fungsi adalah suatu rangkaian kegiatan yang masing-masing kegiatan dapat dilaksanakan tanpa menunggu selesainya kegiatan lain, walaupun kegiatan tersebut saling berkaitan dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Berikutnya adalah manajemen sebagai suatu proses, yaitu merupakan serangkaian tahap kegiatan yang diarahkan pada pencapaian suatu tujuan dengan pemanfaatan semaksimal mungkin sumber-sumber yang tersedia. Berikutnya definisi menurut para ahli. Yang pertama adalah definisi manajemen menurut Fayol. Manajemen merupakan fungsi-fungsi untuk merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan. Berikutnya definisi manajemen menurut Stoner. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau actuating, dan pengawasan atau controlling, di mana para anggota organisasi menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Di mana dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Berikutnya kita akan membahas mengapa manajemen itu dibutuhkan. Yang pertama kita harus tahu input, proses, dan output. Di sini input adalah sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah proses. Proses di sini adalah fungsi dari manajemen. Ada 4 fungsi manajemen yang telah disebutkan di atas, yaitu adalah fungsi planning, kemudian ada fungsi organizing, kemudian ada fungsi actuating, kemudian yang keempat adalah fungsi controlling. Kemudian akan dihasilkan suatu output, yaitu tujuan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Kemudian sarana dari manajemen itu adalah yang pertama manusia, yang kedua adanya uang, yang ketiga adanya materi, yang keempat adanya alat atau mesin, yang kelima adanya metode, dan yang terakhir adanya pasar atau market. Di sini fungsi-fungsi manajemen yang pertama adalah perencanaan atau planning, kemudian ada pengarahan, actuating atau leading, dan yang terakhir adalah fungsi pengawasan atau controlling. Di sini kegiatan fungsi-fungsi manajemen yaitu yang pertama planning. Planning di sini adalah merupakan penentuan tujuan dan bagaimana cara pencapaian yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah fungsi organizing.
yaitu penentuan bagaimana penyusunan organisasi dan aktivitas dapat dilakukan. Kemudian yang ketiga, fungsi manajemen yaitu leading atau actuating, yaitu di mana proses untuk memotivasi anggota organisasi agar planning dapat dijalankan. Kemudian fungsi keempat yaitu fungsi controlling, yaitu memonitoring dan memperbaiki aktivitas yang sedang berjalan agar tujuan dapat tercapai. Berikutnya kita akan membahas mengenai apa itu manajemen dan manajer. Manajer adalah setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya. Di sini ada 3 tingkatan manajer, yaitu yang pertama yang dari bawah adalah lower manager, yaitu bertugas untuk memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional, contohnya yaitu mandor dan pengawas lapangan. Kemudian tingkatan kedua atau tingkatan menengah, middle manager, yaitu bertugas untuk membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya, juga karyawan operasional, contohnya kepala seksi dan kepala bagian. Kemudian yang ketiga, level tertinggi yaitu top manager, bertugas untuk bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Kemudian jenis dan kegiatan manajer. Yang pertama, manajemen administratif berurusan dengan penetapan tujuan dan kemudian perencanaan, penyusunan kepegawaian, dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan. Kemudian untuk manajemen operatif, yaitu berkaitan dengan memotivasi, supervisi, dan komunikasi dengan karyawan. Kemudian untuk manajer fungsional dan umum, ada manajer pemasaran, ada manajer keuangan, dan manajer produksi. Kemudian, manajer harus mampu bekerja secara efisien dan efektif. Kenapa? Karena yang pertama harus efisien, di mana manajer itu harus mempunyai kemampuan untuk menggunakan sedikit mungkin sumber daya untuk mencapai tujuan atau melakukan sesuatu dengan tepat. Kemudian, manajer juga harus bekerja secara efektivitas, yaitu manajer mempunyai kemampuan untuk menentukan tujuan yang tepat atau melakukan sesuatu yang tepat. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manajer adalah yang pertama, bekerja dengan dan melalui orang lain. Yang kedua, memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang bertentangan dan menetapkan prioritas. Ketiga, bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Keempat, harus berpikir secara analitis dan konseptual. Kelima, sebagai seorang mediator. Keenam, sebagai seorang politisi. Ketujuh, sebagai seorang diplomat. Dan kedelapan, sebagai pengambil keputusan-keputusan yang sulit. Di sini peran manajemen sebagai antar pribadi yaitu sebagai simbolis, kemudian adalah sebagai pemimpin, dan sebagai penghubung. Kemudian peran manajemen sebagai informasi yaitu manajemen bertugas sebagai pemantau, penyebab, dan juru bicara suatu organisasi. Kemudian peran manajemen di sini yaitu manajemen harus bisa mengambil keputusan yang tepat, di mana harus berjiwa berwirausaha, dapat menangani kerusuhan, dapat menjatah sumber daya, dan dapat melakukan perundingan. Kemudian keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh manajer adalah yang pertama keterampilan teknik, di mana manajer harus mampu menggunakan alat termasuk alat bantu, menetapkan prosedur operasional standar, dan pengetahuan teknik khusus. Kemudian, manajer juga harus mempunyai keterampilan manusiawi, yaitu kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dan memotivasi orang lain sebagai individu maupun kelompok. Kemudian, manajer juga harus mempunyai keterampilan konseptual, yaitu kemampuan untuk mengkoordinasi dan memadukan berbagai kepentingan dan kegiatan
di dalam organisasi. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayang ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Anda sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.